Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku di mana saja berada, kita bersyukur boleh berjumpa kembali dalam renungan harian di hari Kamis tanggal 16 Desember 2021. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur atas hari karunia-Mu. Kami menghayati betapa Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami. Dan kami telah sedia untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami sadar kami bejana tanah liat yang rapuh. Mohon hikmat pengertian Allah agar kami boleh memahami firman-Mu dengan benar, dan oleh tuntunan kuasa Roh Kudus, kami pun akan mampu terus hidup dalam kebenaran firman-Mu. Ampunilah dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita dari kitab Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai ayat 34. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, Kenallah Tuhan, sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Amin. Tema renungan kita ialah hidup dalam firman-Nya. Tuo komi situru sukaran aluk napuang. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, jika seseorang bersalah kepada Anda, maka berkenankah Anda mengampuninya, bahkan menjadikannya sahabat dalam hidupmu? Saudara-saudara, bacaan kita hari ini memperlihatkan bahwa Allah tidak memutuskan perjanjiannya dengan bangsa Israel, sekalipun umat Israel telah melakukan pemberontakan terhadap Allah. Bahkan lebih dari itu, Allah justru berinisiatif memperbarui perjanjian di Sinai, bahwa Allah tetap berkenan menjadi Allah Israel. Jika perjanjian Sinai ditulis pada 2 loh batu, maka selanjutnya Allah menegaskan bahwa Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Di sini amat jelas bahwa Allah mengetahui bahwa hati adalah sumber segala perbuatan dosa, sehingga jika hati seseorang tidak diubahkan, maka sepanjang hidupnya orang tersebut akan berkanjang dalam dosa dan tetap melawan Allah. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Allah telah meletakkan firman-Nya dalam hati dan hidup kita untuk menuntun kita hidup dalam kebenaran. Jika hati kita tetap hidup dalam kebenaran, maka kasih dan perjanjian Allah tetap berada pada diri kita. Allah dalam Yesus telah menyapa langsung kehidupan kita, bahkan telah menyucikan hidup kita dari dosa, sehingga tugas kita adalah menjaga hati kita untuk tetap setia
dan mengenal Allah dengan benar. Karena itu, jangan biarkan hidup kita berada di bawah bayang-bayang dosa, melainkan arahkanlah hati kita taat pada firman-Nya, sehingga kita tetap hidup dalam firman-Nya. Hidup dalam firman Tuhan tidak sekadar percaya, tetapi selalu mempercayakan diri kepada Tuhan dalam segala tindakan kehidupan. Terpujilah Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu atas ruang dan waktu yang Engkau karuniakan bagi kami. Kami boleh bersama-sama sejenak membaca dan merenungkan firman-Mu. Engkau Allah dalam Yesus telah menyucikan hidup kami dari dosa. Karena itu kiranya kami tetap setia dan terus mengenal Allah dengan benar. Kami hidup dalam firman-Mu. Dan kiranya kami pun senantiasa mempercayakan diri kami kepadamu dalam segala tindakan kehidupan. Ya Tuhan, tetaplah jaga lindungi kami di sepanjang hari ini dalam berbagai tugas tanggung jawab aktivitas masing-masing kami. Kiranya semuanya tetap kami lakukan dengan takut akan Tuhan. Tetaplah berkati sahabat renungan harian di mana saja berada. Dalam segala perjuangan karya bersama dengan Tuhan, kami percaya kehidupan kami dapat kami lalui dengan baik. Karena itu kami terus berdoa juga, kiranya Tuhan senantiasa menjaga melindungi anak-anak dalam pendidikan pertumbuhan dalam masa muda mereka. Pun juga kami terus berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang berada dalam keadaan sakit, juga mereka yang sedang bergumul dalam duka cita, ataupun mereka yang sedang menghadapi persoalan-persoalan hidup oleh berbagai hal. Ya Tuhan, sumber kasih dan berkat, kuatkanlah dan pulihkanlah mereka yang sedang sakit. Hiburkanlah dan topanglah mereka yang sedang berduka cita dan sedang bergumul. Kiranya di dalam segala hal, kuasa Tuhan dinyatakan. Terlebih juga ya Tuhan, mereka akan terus mampu menyaksikan kasih dan kemurahan Tuhan. Yang bersuka cita melalui pertambahan usia, ataupun juga melalui usaha pekerjaan atau pencapaian-pencapaian mereka. Kiranya Tuhan sempurnakan sukacita setiap anak-anak Tuhan. Dan dalam semua itu ya Tuhan, nama Tuhan dimuliakan. Kami pun terus berdoa, kiranya Tuhan menjaga melindungi orang tua kami yang sudah lanjut usia. Mereka dalam menjalani dan menikmati masa tua, kiranya senantiasa bahagia gembira dan juga bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Kami berdoa untuk kehidupan bersama di tengah-tengah bangsa ini. Kiranya Tuhan menopang para pemimpin bangsa kami untuk memimpin bangsa ini, sehingga bangsa kami pun tetap berada dalam suasana yang kondusif. Walaupun juga di beberapa tempat terjadi bencana alam, namun kami percaya dalam kuasa Tuhan, semuanya dapat kami lewati dengan baik. Tetap kuatkan dan topang saudara-saudara kami yang sedang bergumul karena bencana alam. Demikian juga ya Tuhan, kiranya pelayanan majelis gereja di tengah-tengah jemaat pun juga boleh berjalan dengan baik dan dalam kerendahan hati terus mampu mengerjakan tanggung jawab pelayanan dengan benar. Ya Tuhan, pimpin dan lindungi kami di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang kehidupan kami. Dan kiranya di masa Advent atau di minggu Advent yang ketiga ini, kami sungguh-sungguh menjalani kehidupan ini dalam penghayatan iman, kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus, dan juga dalam kami mempersiapkan diri untuk menanti kedatangan Kristus yang kedua kali. Ampuni dosa kami Tuhan, sempurnakan doa kami,
Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.